Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat, adik-adik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah memperjumpakan kita kembali setelah beberapa hari kita tidak berjumpa. Semoga perjumpaan kita perjumpaan yang mendatangkan berkah, manfaat, dunia dan akhirat. Dan insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, rezeki adalah apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rezeki tidak selalu berbentuk uang, tidak selalu berbentuk harta. Keluarga adalah rezeki, anak-anak kita adalah rezeki, saudara-saudara kita adalah rezeki, kesehatan adalah rezeki, termasuk sakit adalah rezeki. Allah memberikan sakit pada umatnya dengan tujuan tertentu. Apakah sakit itu sebagai cobaan, atau sakit itu sebagai ujian, atau sakit itu sebagai teguran ketaatan pada Allah, agar kita lebih mendekat kepada Allah. Jadi tetaplah bersyukur kepada Allah ketika sakit, sebab boleh jadi ketika sehat kita sering lupa kepada Allah atau bahkan sering melupakan Allah. Ketika sehat, boleh jadi kita sering lalai kepada Allah. Ketika sehat, kita sering disibukkan oleh urusan-urusan dunia sehingga lupa mendekat kepada Allah. Jadi sekali lagi, tetaplah bersyukur ketika sakit agar kita selalu mendekat, berdoa, beristighfar, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Allah, "Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya aku sakit. Mengapa engkau tidak menjengukku?" Anak-anak Adam menjawab, "Bagaimana aku menjengukmu, hai Allah, padahal engkau adalah Rob semesta alam?" Allah menjawab, "Apakah engkau tidak tahu bahwa hambaku si fulan sedang sakit dan engkau tidak menjenguknya? Niscaya akan engkau dapati aku bersamanya." Hadits qudsi ini memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Allah tidak meninggalkan seorang mukmin yang sedang sakit. Bahkan Allah bersama orang mukmin yang sedang sakit. Dan Allah mencela orang yang tidak mau menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Jika ada seorang mukmin yang sakit, seolah-olah Allah juga ikut sakit. Masya Allah, bukankah itu merupakan penghormatan dari Allah, kemuliaan dari Allah, dan kasih sayang dari Allah kepada seorang mukmin yang setengah tergeletak tak berdaya karena sakit? Adakah kebahagiaan yang lebih agung daripada mendapat penghormatan, mendapat kemuliaan, mendapat kasih sayang dari Allah, dan orang-orang yang sedang sakit mendapatkan kemuliaan, penghormatan, kasih sayang dari Allah? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit? Yang pertama, bersabarlah saat sakit datang mendera. Ketika kita sakit itu melumpuhkan kekuatan kita. Karena bisa jadi sakit yang dialami seberat apapun menjadi penyebab tercurahnya kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, bagi orang-orang mukmin yang sedang sakit, insya Allah sakit itu menjadi ladang kebaikan yang membuahkan hasil yang menakjubkan. Apabila ia ridho dan bersabar menghadapi musibah atau cobaan dari Allah yang berupa sakit tersebut. Di dalam sebuah hadis kata Nabi SAW,
ujian apapun bentuknya yang dialami oleh seorang mukmin, maka Allah akan mengangkat derajatnya walaupun ujian itu hanya tertusuk oleh duri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajib, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusan seorang mukmin adalah kebaikan baginya, dan hal itu tidak mungkin terjadi selain pada orang beriman. Jika ia mendapatkan nikmat, maka ia bersyukur sehingga nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan ujian, cobaan, musibah, seorang mukmin bersabar sehingga ujian, cobaan, musibah itu menjadi kebaikan pula baginya. Untuk itu, adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sedang sakit, tetaplah berhusnuzon kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira untuk seorang mukmin yang sedang sakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang kepadanya. Allah memerintahkan kepada malaikat pertama untuk mengambil kekuatannya sehingga yang sakit menjadi lemah. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil rasa lezat dari mulutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang ketiga untuk mengambil cahaya terang di wajahnya, sehingga yang sakit berubahlah wajahnya menjadi pucat pasi. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat keempat untuk mengambil semua dosanya, maka berubahlah si sakit menjadi suci dari dosa. Ketika Allah menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat 1, 2, dan 3 untuk mengembalikan kekuatannya, mengembalikan rasa lezat ke mulutnya, dan Allah mengembalikan cahaya di wajahnya. Akan tetapi untuk malaikat keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata, wahai Allah, mengapa dosa-dosa ini tidak Engkau kembalikan? Allah menjawab, tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosanya setelah aku menyulitkan keadaan dirinya ketika sakit. Pergilah dan buanglah dosa-dosa tersebut ke dalam laut. Sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik, saudara-saudara dimanapun berada, cukuplah beberapa hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi gambaran betapa sakit pun adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika sakit Allah hendak mengangkat dosa-dosa kita yang mungkin sudah terlalu banyak. Namun itu semua hanya berlaku bagi hamba Allah yang ketika ia sakit, ia bersabar, ia ikhlas, ia ridho, dan dia tetap berikhtiar serta berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu yakin apapun yang diberikan oleh Allah kepada kehidupan kita itu pasti yang terbaik menurut kacamata Allah buat hamba-hambanya. Wallahu musta'an, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepada Allah kita memohon ampunan, dan hanya kepada Allah kita menggantungkan semua harapan-harapan. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.